Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali dengan saya Elza Noval. Nah oke, pada kesempatan kali ini saya kedatangan paket servis lagi ya. Oke, kita buka dulu. Oke, jadi pengirim paket ini dari M Naval. Hampir sama namanya ya, dari Padang. Oke, baik, langsung aja kita bongkar kira-kira apa isi paketnya ini. Paketnya lumayan berat ini guys. Nah oke kawan, jadi ini dia paket yang dikirimkan ya. Isinya adalah 3 buah power supply merek Dell dengan tipe mana ini F180EU00. Oke, jadi ini power supply untuk PC ya, untuk PC merek Dell. Oke baik, jadi ini sudah full PFC ya power supply-nya. Langsung aja kita coba nyalakan, kira-kira seperti apa ini kerusakannya. Baik, jadi ini sudah saya siapkan ya untuk bolam safety. Kita coba nyalakan, bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini sudah saya colokkan ya, ternyata tidak ada respon sama sekali. Sepertinya ini fuse-nya putus. Oke, kita coba cek yang satunya lagi. Baik, kita coba nyalakan, bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini sama putus. Apakah bolamnya yang putus ya? Kita coba nyalakan dulu. Oke, ternyata untuk bolam safety ini berfungsi ya. Oke, kita coba lagi yang satunya. Kita nyalakan, bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi ketiga power supply ini kerusakannya sama ya, fuse-nya putus ya. Baik, langsung aja kita bongkar. Kita cek kira-kira seperti apa kerusakan dari power supply ini. Baik kawan, jadi ini dia power supply-nya ya setelah kita bongkar, dan isinya itu padat banget ya di dalam ya. Jadi kualitasnya ini benar-benar bagus. Ini brandnya itu Flextronic ya, Flextronic ini. Oke, langsung aja kita lakukan pengecekan, kira-kira apanya yang rusak dari power supply ini. Oke, ini yang jelas untuk fuse ini jelas putus ya fuse-nya. Nah ini fuse-nya putus. Kita cek dari dioda kiprok. Oke, ini dioda kiprok enggak short ya. Untuk dioda kiprok ini tidak short. Oke, langsung kita cek di bagian ini supply standby ya. Sedangkan yang ini core PFC, sedangkan yang ini switching utamanya ya. Itu sepertinya untuk sistem switchingnya dia menggunakan apa ini ya. Kita cek dulu untuk dioda dan MOSFET-nya. Oke, ini untuk MOSFET PFC ini aman ya. MOSFET dan dioda PFC aman. Lalu kita cek untuk bagian MOSFET switchingnya ini yang mana ya? Ini MOSFET untuk PFC, dan yang untuk switch entar.
Oh, ini untuk MOSFET switchingnya ya. Oke. Nah, jadi ini dia penyebab kerusakannya. MOSFET-nya short guys ya. Ini menggunakan MOSFET SMD dengan tipe berapa nih? 10nm60. Jadi menggunakan MOSFET 10 ampere 600 volt DC. Baik, kita coba cek bagian sekunder, apakah bagian sekunder short. Ini aman ya, bagian sekundernya dia tidak ada short circuit. Jadi positif kerusakannya itu dari bagian MOSFET-nya ini. Nah, cuma biasanya mudah-mudahan saja ya tidak merusak ke bagian IC-nya, karena ini IC-nya ini agak sulit ini kayaknya. IC-nya untuk IC PWM dia menggunakan IC jenis combo ya. Jadi untuk sistem PFC dan sistem switchingnya dia itu jadi satu guys, jadi satu IC. Nah, ini yang lumayan ribet ini kalau ada yang seperti ini nih. Baik, jadi ini akan saya buka dulu untuk MOSFET yang terindikasi short. Lalu kita cek jalur drivernya. Ini driver gate-nya ini pakai 2 transistor ini ya. Kita cek dulu. Oke, untuk transistornya ini aman. Mudah-mudahan aja rusaknya MOSFET, rusaknya diode MOSFET-nya ini dia nggak sampai ngerusak IC PWM-nya. Baik, akan saya lepas dulu ini untuk MOSFET-nya, lalu kita cek kembali nanti. Oke. Nah, baik kawan, jadi ini untuk MOSFET-nya ini positif rusak ya MOSFET-nya. Oke, ini kita cek. Nah, ini jadi MOSFET-nya short ya. Oke, yang ini short gate dan source-nya malah. Oh, baik, jadi ini sudah saya ganti ya untuk MOSFET-nya. Sementara saya kasih MOSFET biasa, MOSFET besar ya, bukan yang SMD. Oke, ini kita coba nyalakan. Dan fuse sudah saya jumper sementara untuk fuse-nya ya. Baik, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini sepertinya sudah akan nyala. Kita coba switch. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ternyata belum nyala. Nah, ini ternyata masih tidak nyala guys. Akan saya cek dulu untuk tegangan standby. Harusnya ada tegangan standby ini. Tapi barusan ketika saya nyalakan itu bolam safety itu nyalanya kecil banget ya, seperti tidak ada beban. Kita telusuri untuk tegangan standby, harusnya ada sih. Kok sepertinya tidak ada tegangan standby ini. Kita telusuri pelan-pelan ya. Oh, enggak kelihatan ya. Nah, kita telusuri di bagian sekundernya. Ini memang tegangan standby-nya pun masih belum ada ini. Kita coba cek untuk di tegangan primer, elko-nya tuh yang mana ya? Yang ini.
Ini tegangan sudah masuk, sebetulnya sudah nyampe di elko nya sudah. Nah itu tegangannya 278 sudah masuk. Oke, tapi kalau misalkan ini tegangan standby nya ini masih belum keluar, maka tidak ada tegangan juga untuk rangkaian PWM nya gitu. Jadi ini perlu kita cek dulu untuk tegangan standby nya. Nah ini sudah ada tegangan untuk supply PWM 9 volt ya. Oke, harusnya sudah ada tegangan. Kita amati dulu. Amati elko. Ini elko. Untuk bagian sekunder ini enggak ada tegangan sama sekali ya. Baik, jadi perlu kita pelajari dulu untuk bagian standby-nya ya, karena ini terindikasi bagian standby-nya tuh tidak ada tegangan. Kita cek-cekin, mungkin ada bagian yang short. Oke, kelihatannya sih aman-aman saja, ini tidak ada dioda yang short. Kita cek penurunan tegangannya lambat atau cepat ini. Untuk penurunan tegangan ini cepat, sepertinya sudah ada sistem yang bekerja gitu. Kalau misalnya tidak ada sistem yang bekerja sama sekali, maka dia untuk penurunan tegangannya tuh akan berlangsung lama gitu. Baik, ini akan saya coba nyalakan kembali ya, karena tegangan elko sudah mulai terkuras. Ini sambil diamati untuk bolam safety. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Malah nggak kelihatan sekarang sudah. Artinya elko sudah terisi nih. Kita cek kembali. Oke, ini kita cek untuk jalur VCC-nya. Nah, ini sudah ada sebetulnya ya 9 volt. Tapi kenapa kok masih belum bekerja juga? Kita switch pun tidak ada reaksi apa-apa ya. Harusnya di switch tombol ini dia power supply-nya nyala tanpa perlu ngejumper kabel hijau dan ground. Atau biar nggak penasaran, ini akan saya coba jumper aja untuk kabel hijau dan ground. Ya, ini sudah saya jumper. Ternyata tetap aja nih, tetap saja tidak ada tanda-tanda kehidupan. Baik, akan saya pelajari lebih lanjut lagi untuk power supply-nya ini, sambil kita bongkar yang lain. Siapa tahu yang lain kerusakannya tidak sama dengan ini, begitu. Oke, nanti kita lanjut kembali videonya. Nah baik kawan, jadi untuk power supply yang ini, untuk yang ini tidak saya teruskan dulu ya, karena ini setelah saya cek itu kita kesulitan cari IC nya ini guys. Jadi begitu saya cek ternyata IC nya itu tidak ada dijual di Indonesia gitu. Jadi kalaupun nanti bisa, itu bakalan susah gitu, karena otomatis kalau MOSFET sudah rusak itu biasanya memang IC-nya juga ikutan rusak. Oke, jadi untuk yang ini kita skip dulu. Dan yang untuk satunya ini, nah ini kasusnya
Itu untuk tegangan standby itu sudah ada tegangan ya, cuma ketika di start itu tetap nggak mau nyala. Ini sudah saya sampai kasih elko, karena pas pertama dinyalakan itu seperti tidak ada beban elko sama sekali guys. Jadi di bolam safety itu tidak berkedip sama sekali, seperti elkonya swak. Dan ternyata setelah saya pasang elko tambahan itu sudah tidak terlihat seperti elko swak ya, cuma power supply-nya masih belum mau start. Oke, ini kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, itu ini sudah mulai ngecharge elko-nya ya. Oke, kita coba cek tegangannya. Itu tegangan di elko sudah ada 280 volt, dan untuk tegangan standby itu di sini ada 12 volt. Nah, ini untuk tegangan standby-nya, tapi ini masih belum mau start ini guys. Nah, di start pun ini masih belum mau. Oke. Kita coba kembali. Nah, ini belum mau start ya. Oke, padahal ini untuk sirkuit switching, untuk sirkuit switching dan PFC itu aman, tidak teridentifikasi adanya kerusakan gitu guys. Cuma ini PFC-nya pun tidak bekerja, jadi ketika di switch pun dia itu tegangan PFC-nya tidak naik, artinya PFC-nya tidak bekerja. Oke, kita coba. Nah, ini ketika di switch pun ini tegangan PFC-nya tuh tetap tidak bekerja. Nah, ini kita coba switch. Nah, tetap tidak mau bekerja. Pada awalnya saya curiga elko karena tegangan di elko itu hanya 280-an volt, tidak sampai 310 gitu. Ternyata setelah diganti elko dia tetap saja. Jadi ini permasalahannya itu ada di bagian IC PWM-nya. Nah, untuk yang seri ini dia itu mereknya LED One ya, merek LED One. Dia menggunakan IC combo. IC-nya ada di situ. Dan itu pun agak sulit kita jangkau ya. Oke, akan saya usahakan dulu untuk menjangkau IC-nya. Siapa tahu pas saya juga ada stok IC yang sama, nanti bisa kita coba gantikan IC-nya gitu. Mudah-mudahan berhasil. Jadi untuk sirkuit standby ini tidak ada masalah. Yang bermasalah itu di PFC dan switching-nya. Oke, nanti kita lanjut kembali setelah kita temukan permasalahannya. Nah, baik kawan, jadi ini setelah saya teliti ya untuk power supply-nya, ternyata ini untuk bagian VCC PWM itu tegangannya drop guys. Oke, jadi ini tegangan utama ya. Nah, tegangan utama 280. Dan untuk tegangan supply PWM ini di sini kan ada lilitan aux ya. Nah, lilitan aux itu untuk feedback IC TNY ini, dan juga digunakan untuk supply PWM-nya. PWM plus PFC ya, soalnya dia menggunakan IC combo. Oke, ini kita coba cek. Nah, ini cuma keluar 4,4 volt guys. Nah, ini harusnya itu
tegangannya itu minimal 12 volt gitu. Kenapa ini kok bisa drop gitu? Nah, ini meskipun kita switch secara paksa, dia kan untuk switch ke bagian sekundernya dia menggunakan optocoupler ini. Yang satu ini untuk regulasi tegangan standby. Tegangan standby kan dia juga diregulasi. Tegangan yang ini mana? Tegangan yang 12 volt ini dia kan juga perlu regulasi, jadi nggak di loss kan. Nah, kok hilang nih? Oh, ternyata kok hilang juga ini tegangan yang 12 voltnya ini, malah tegangan standby-nya. Oke, jadi yang satu ini optonya dia tuh untuk regulasi, sedangkan yang satunya lagi dia itu untuk starting ya. Jadi ini meskipun kita konselkan, ini tidak ada reaksi sama sekali karena tegangan untuk supply PWM-nya dia tuh drop hanya 4 voltan gitu. Jadi tidak cukup untuk nge-supply IC PWM-nya. Nah, hal ini bisa terjadi kebanyakan itu karena IC PWM-nya yang rusak. Jadi IC PWM-nya itu sudah mulai berat gitu. Jadi bukan mati total, melainkan dia itu sudah lemah gitu. Oke. Nah, ini untuk tegangan standby ini kan ada ya 12 volt 11,9. Nah, kondisi seperti ini kita cek untuk supply PWM-nya, dia itu hanya 4 volt. Oh, ini mau naik sudah ini. Tapi tetap tidak mau start ini, guys. Entah kenapa ini kok tiba-tiba sudah mau naik ya. Oke, tapi tetap dia tidak mau start. Dan tegangan ini dia itu belum sampai ke bagian PWM. Jadi di sini nih di bagian PWM dia ada elko, di bagian VCC. Nah, tegangannya tuh belum nyampe ke sini. Nah, ini akan nyampe kalau misalkan ini kita shortkan. Nah, dia drop lagi tuh tegangannya. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa ini yang rusak tuh untuk IC PWM-nya, karena ketika kita coba paksa untuk menstarting IC PWM-nya, dia power supply-nya protect. Ini bisa dipastikan untuk tegangan standby-nya juga hilang ini. Nah, itu jadi kasusnya seperti itu, guys. Oke, dan juga saya lihat itu untuk IC PWM-nya ini juga lumayan susah ya. Pakai seri CM4801 kalau nggak salah. Pakai seri FAN 4801. Kalau yang banyak dijual di pasaran itu seri-seri FAN 4800 itu banyak ya. Tapi kalau untuk 4801 ini agak susah kayaknya. 4800, 4600 itu banyak. Tapi kalau untuk seri yang ini sepertinya susah ini. Oke, jadi sepertinya untuk kali ini saya nyerah untuk perbaikan power supply ini, karena ya lumayan susah juga. Lumayan susah di spare part dan juga untuk meneliti bagian-bagian dari power supply ini. Ya, biarpun power supply ini tidak menggunakan microcontroller, tapi kalau IC-nya susah didapatkan ya kita juga kesusahan juga pada saat akan menservisnya. Yang ini malah kita nggak bisa dapat IC-nya sama sekali, guys, karena ini IC-nya tidak dijual ya di Indonesia. Yang ada tuh di AliExpress. Sedangkan untuk saat ini itu sudah tidak bisa ya kita
impor barang menggunakan AliExpress gitu. Jadi mudah-mudahan lah nanti siapapun pemimpinnya yang bakalan terpilih di 2024, saya milih pemimpin yang hanya bisa membuka blokiran Shopee internasional dan AliExpress. Udah itu aja. Nah baik, jadi mungkin demikian aja untuk video pada kesempatan kali ini. Mohon maaf untuk video pada kesempatan kali ini kita gagal untuk mengerjakan power supply PC Dell ini. Ya karena keterbatasan keilmuan saya juga dan keterbatasan alat spare partnya juga ya. Oke, jadi mungkin demikian aja untuk video pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika selama penayangan video ini ada salah kata dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.